peneliti atau akademisi biasanya menggunakan cara-cara manual ya untuk bisa mendapatkan data ya. Maksudnya tidak lagi menggunakan cara-cara manual untuk mendapatkan berbagai hasil yang ingin dicapai dalam suatu pengumpulan data, analisis data dari hasil penelitian. Ya, penelitian itu baik dari segi sosial atau kalian sebagai K3 ya. SPS itu mempermudah. Kemudian Excel ya, dulunya kan kita hanya mengenal Microsoft Word ya, jadi hanya manual aja ya. Jadi kalau tabel kan kita harus ngatur lagi manual, tapi kalau di Excel kita pasti akan lebih mudah untuk membuat tabel langsung, kemudian kita menghitung semua kalkulasi dari 200 data gitu, kita tarik ke bawah, dia langsung bisa dijumlahkan ya, dan itu menggunakan rumus-rumus yang masih relate dengan matematika ya. Jadi matematika itu disederhanakan dalam bentuk Excel ya, yang bisa kita pakai. Kayak dosen-dosen juga untuk menulis data para mahasiswa pasti menggunakan Excel. Misalnya nilai UTS, nilai UAS gitu, tugas, kuis. Jadi ada berapa komponen ya. Jadi itu kalau Excel itu kan berkaitan dengan spreadsheet ya. Jadi ada spreadsheet, jadi berbagai spreadsheet yang harus dikalkulasikan atau berbagai jenis ya. Dan itu juga ada perumusannya. Jadi kalau rumusnya salah, pasti itu juga akan mempengaruhi ya dari nilai perhitungan. Atau bahkan bisa terjadi sistem error ya. Jadi itulah yang maksud dengan SPSS. Biasanya orang yang kalau tidak menggunakan SPSS, dia biasanya mengacu pada Excel ya, karena karena datanya lebih simpel, jadi bisa di Excel. Kecuali ada data yang mungkin tidak bisa dikaji dengan Excel, itu menggunakan SPSS. Jadi perlu ada pemahaman. Oke, kita masuk dengan pengertian dari apa itu yang maksud dengan SPS dan Excel ya. Jadi kalau SPSS kalau kita kenal di sini adalah singkatan ya. Jadi kita harus tahu. Jadi pengertiannya itu masuk dalam singkatan ya. Jadi singkatan dari SPS itu adalah Statistical Paid for the Social Science. Jadi dia merupakan bagian dari penganalisis data ya, baik secara pengetahuan sosial, pengetahuan riset, atau berbagai pengetahuan-pengetahuan yang ada yang kita jumpai ya, baik dalam bidang IPA, bidang IPS ya, bidang ekonomi. IPS itu bagian dari ekonomi. Jadi semua mengacu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu dikaji, tapi ini biasanya berkaitan dengan data, misalnya ada yang kualitatif dan juga kuantitatif. Biasanya kalau data dari SPSS pasti itu kuantitatif karena berbicara tentang data ya, jadi analisis data. Jadi sekarang ini untuk nama SPS sendiri itu kita kenal ya sekarang ya. Kalau dulu tuh hanya menonton kita kenal SPSS. Jadi harus tahu ya apa tuh SPSS. Jadi satuannya adalah Statistical Paid for the Social Science, artinya adalah acuan data untuk kita bisa menganalisis data secara kuantitatif ya, bukan kualitatif. Kalau kualitatif kan secara deskriptif, berarti pernyataan aja begitu ya. Kalau kualitatif berarti ada nilai-nilai, ada angka-angka yang harus kita hitung di situ untuk kita bisa mendapatkan nilai akhir atau kesimpulan suatu mungkin dari misalnya penduduk negara Indonesia dan statistik ya, sensus ya. Ini perempuan berapa, laki-laki berapa gitu. Jadi untuk semua mengacu itu ya perlu ada. Jadi itu juga ada pengumpulan data dari semua daerah gitu, kemudian dikalkulasikan, maka bisa ditarik ya. Oh, ini data dari negara Indonesia, untuk seluruh negara Indonesia laki-laki itu ada berjumlah sekitar 1.000 lebih gitu, atau 1 juta lebih laki-laki gitu, atau 2 juta perempuan begitu ya. Jadi untuk kita lihat di sini ya, untuk definisi SPS sendiri itu dari singkatannya. Kemudian kita lihat di sini SPS sendiri kalau sekarang itu harus menggunakan perangkat lunak gitu ya. Jadi aplikasinya itu ada ya, ada yang berbayar, ada yang free. Biasanya kalau sekarang ini itu banyak juga orang yang melakukan kayak free begitu, tapi itu dihitungnya sebagai nilai pembajakan gitu ya. Jadi kalau kita mau cari aplikasi SPSS untuk membantu kita dalam pengkajian data di lapangan terkait dengan penelitian kalian atau apa yang ingin kalian kaji terkait dengan proyek apapun, ya itu perangkat lunak statistik yang berkaitan dengan SPSS itu ya harus sesuai dengan ini ya. Jadi masuk di IBM SPSS. Jadi bisa diklik di sini di linknya ya. Jadi kalau kalian mencari data yang terverifikasi, masuklah di IBM SPSS. Jadi dulu kita kenal hanya sebagai SPS, tapi sekarang kita kenal sebagai IBM SPSS. Jadi intinya poinnya sama, sebagai bagian dari proses statistik atau analisis ya. Jadi analisis data secara kuantitatif.
Jadi kalau kita perlu ketahui di sini untuk SPSS sendiri, jadi dia berfungsi sebagai pengelola data gitu ya. Jadi untuk analisis statistik tingkat lanjut gitu ya. Jadi data yang mungkin kita dapatkan acuannya, misalnya kita dapat dari 200 responden, datanya sekian-sekian, ada yang pemahamnya 50, 80, 100, 70 gitu. Maka kita untuk mengkajinya secara lebih lanjut, maka kita masuk dalam kajian dari SPS ini, atau menggunakan yang simple aja. Kalau masih bisa menentukan jumlah sekian range-nya, kita menggunakan Excel ya, yaitu. Kemudian pemodelan, jadi ada berbagai model ya. Jadi kalau kita menggunakan SPS, ada data yang kita ada itu, apakah itu uji normalitas, apakah itu tidak normalitas, atau menggunakan rumus squareness, atau menggunakan kolograf spin-off ya, banyak sekali ya. Jadi itu ada pemodelan berbagai variasi ya, yang bisa langsung kalian kaji gitu ya. Jadi kalau SPS ini pasti kalian bisa dengar ada namanya cross section ya, kalau dalam penelitian ya, metode cross section. Jadi kalau kita bisa lihat kan, kita nggak tahu nih caranya nih, rumusnya nih, harus mikir lagi kalau kita buat secara manual. Jadi ada rumus formulanya yang kita dapatkan ya. Tapi kalau kita mengkajinya tuh pasti ada banyak sekali. Kita akan menentukan nilai min, kita menentukan nilai median, kita menentukan nilai standar error ya, standar deviasi ya, untuk bisa mendapatkan nilai signifikansi dari data yang kita kaji begitu ya. Ini terkait dengan pemodelan. Kemudian pelaporan hasil, artinya laporan hasil yang disimpulkan atau mendapatkan tarikan dari data yang kita masukkan dalam aplikasi SPSS, itu yang menjadi ranah kita untuk kita bahas atau kita jelaskannya, pembahasannya. Misalnya 10 pangkat AB, 10 pangkat AB, 10 pangkat AC gitu ya. Jadi kalau kita lihat 10 AB dan AC, berarti ini ada perbedaan secara signifikan. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Misalnya 10 AB sama 8,5 plus tambah ya, atau minus tambah gitu. Di atasnya ada 1C gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat, itu ada perbedaan nyata nih, karena nilai satunya satu kan beda kan. Kalau kecuali C semua ya, itu ada rumusnya itu ya. Jadi kalau kita ini namanya penelaran. Oke, itu termasuk dari penjelasan bagian dari SPS ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu SPSS sebelum kita masuk pada data. Kemudian mikroskop Excel. Jadi sudah dekat dengan kita ini ya. Jadi dekat dengan kita. Jadi biasanya dalam mikroskop Excel ini itu bisa kita masukkan juga di dalam mikroskop Word ya. Jadi kalau orang mau cari cepat untuk menghitung budgeting, misalnya berapa banyak sih jumlah dana yang kita butuhkan dalam pengkajian, misalnya pengkajian tentang kecelakaan kerja gitu ya. Berapa banyak dana yang kita butuhkan untuk bisa melakukan suatu proyek gitu ya. Jadi bisa masuki ya dari Word ke Excel, atau Excel ditarik ke Word begitu ya. Nanti kalian bisa aplikasikan itu ya, belajar ya. Jadi caranya nanti lihat di bagian-bagian atas gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk penggunaan mikroskop Excel sendiri, itu dia tadi ya, paketnya itu berhubungan dengan mikroskop Office ya. Kemudian di sini dia sama juga fungsinya untuk mengolah data. Kemudian dia juga datanya itu dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk huruf ya, atau dalam bentuk pernyataan. Kalau pernyataan nggak akan bisa dapat hasilnya gitu ya, karena yang ditentukan dalam pengkajian mikroskop Excel gitu, itu adalah data kualitatif, sama seperti yang di atas ya, yang di SPSS. Jadi kalau kita lihat di sini, kita memasukkan data, kita mengolah data, kemudian kita menganalisis, kemudian kita melalui tabel ya. Jadi tabel itu kita bisa menentukan kolomnya berapa ya, berapa baris ya. Kemudian ada rumus yang ditentukan di situ ya. Dan juga ada fitur visual dan juga grafik yang bisa membantu menjadi acuan kita untuk ya melakukan suatu ya pengecekan atau analisis data dari semua data yang ingin kita dapatkan. Jadi kalau bicara tentang SPSS dan mikroskop Excel, jadi banyak sekali ya digunakan oleh para peneliti, akademisi atau profesional ya di berbagai bidang ya, untuk mengolah data secara cepat, akurat, dan fleksibel begitu ya, dan juga akuntabilitas. Jadi kelihatan langsung ya. Jadi nggak bisa dibohong-bohongi, kecuali kita salah memasukkan rumus, kita salah memasukkan data ya. Jadi itu datanya bisa salah kaprah ya, bisa jadi ada error. Oke? Nah, ini aplikasi SPSS. Jadi dia tidak terlepas dari namanya pengolahan data ya. Pengolahan data itu apa saja sih di sini? Pasti kalau kalian juga tanya sama AI, pasti yain juga lah sih ngeluarin ini dia ya, ChatGPT ya, langsung dia ini aplikasi SPSS berkaitan dengan pengolahan data, analisis statistik, pemodelan, analisis teks,
visualisasi data ya. Jadi kalau untuk pengelolaan data pasti semua ini. Jadi ada data dulu, data mentah. Misalnya ada sekitar 500 orang gitu ya. Misalnya orang lansia ya, lansia umur 55 tahun. Jadi berbagai gejala nih resikonya ya. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian ada juga cara untuk melakukan pembuatan data turunan gitu ya. Nah, kemudian analisis statistik ini. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai jenis nih. Jadi seperti uji T, uji V, ya kan? Kemudian ada analisis regresi, ada analisis korelasi kemarin kan yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada analisis multivariat ya. Jadi ada banyak ya yang bisa diangkat gitu ya. Kemudian pemodelan. Pemodelan ini misalnya kita memverifikasi ya atau memvalidasi suatu model yang kita ambil ya, yang menjadi bahan prediktif kita ya, prediksi gitu ya, supaya pada saat penggunaan prosedurnya itu statistiknya bisa kita lanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Misalnya kita dapatkan nilai min sekian nih, nilai min dari 17, 18, 20 ya, 7, 5, 6 ya, dapat nilai minnya misalnya 7 gitu ya. Nanti setelah kita dapat itu kita menentukan nilai modusnya berapa nih, kita lebih lanjut lagi tuh ya, kita lakukan. Tapi kita hanya menggunakan cara-cara yang sudah ada di dalam aplikasi yang sudah disediakan ya. Karena di situ ada berbagai tahapan tuh. Jadi tinggal kita klik ya. Jadi apa yang kita mau di situ bisa klik. Yang penting sesuai ya. Dan tadi ini analisis statistika ini harus tepat nih. Kalau salah menentukan uji ini dan statistik itu bisa salah kaprah ya. Kemudian analisis teks ya. Jadi di sini baik untuk menganalisis ya. Ini kualitatif ini artinya data deskriptif ya, pernyataan gitu ya. Jadi tulisan-tulisan gitu ya, deskripsi tulisan yang kalian nyatakan. Dari hasil survei ataupun kuesioner yang kalian jalankan ya, angket yang kalian bagikan kepada responden nanti ke depannya ya. Jadi dari sekarang harus mulai belajar. Kemudian visualisasi data, namanya visual, data yang bisa kita lihat dalam bentuk diagram pie kah, diagram hologram kah, diagram ggplot kah, gitu kan, atau diagram lingkaran, ya itu bisa kalian lihat di situ ya. Jadi untuk bisa merepresentasikan data yang kalian dapatkan, nilai tertinggi, nilai terendah, misalnya kejadian yang ekstrim, kejadian yang tinggi, kejadian yang rendah, moderate, semua bisa terlihat secara visual melalui tadi ya grafik-grafik atau diagram-diagram yang kalian buat begitu ya. Itu ya termasuk dalam aplikasi SPS. Tapi dia sudah langsung ya. Dari misalnya kalian dapat nih, misalnya ada 3 komponen nih, data kejadian angka kecelakaan. Jadi orang yang laki-laki dengan usia 50 sampai 56 ada sekitar 10 orang ya. Kemudian laki-laki dengan usia 25 sampai 30 itu ada 7 orang gitu ya. Misalnya laki-laki dengan kejadian kecelakaan misalnya di angka 40 sampai 50 itu ada sekitar 6 orang. Ya, jadi di situ kalian buat diagramnya tuh. Nanti dapatlah tuh ya. Kalian ini nilai ada warna birunya nih. Birunya nih paling besar di 50 sampai 55 nih. Itu angka paling besar kecelakaannya ya. Yang paling kecil di warna misalnya kalian kuning kan. Nanti kan diagramnya itu ada penentu warna tuh ya yang bisa kalian lihat. Ya jadi acuannya. Oke, kemudian ini aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi siapa ini? Kalian sudah tahu semua nggak menghitung atau menyajikan data, mengolah data lewat Excel? Ada nggak? Jadi kalau orang-orang ekonomi kan itu makanan mereka hari-hari. Kalian juga harus jangan kalah sama orang-orang ekonomi atau orang akuntansi ya. Ya. Jadi kalau kebanyakan untuk aplikasi Microsoft Excel itu kebanyakan di spreadsheet ya. Jadi kalau kita mau lihat data ada berapa, misalnya ergonomi satu spreadsheet, misalnya kemudian yang satunya karena virus dan bakteri, spreadsheet yang kedua, kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu kan. Jadi banyak angka. Jadi kita nggak susah-susah gitu ya. Kita nggak ngelihat tengok-tengok ini. Atau misalnya orang mau buat daftar bulan gitu jadwal, misalnya ini bulan Oktober, ini bulan November, ini bulan Desember sekian-sekian, itu semua bisa dilakukan di spreadsheet gitu ya. Karena kita lihat bahwa aplikasi Microsoft Excel dalam bentuk spreadsheet Excel itu sebagai lembaran ya, artinya sebagai acuan kita misalnya halaman per halaman ya. Jadi halaman itu ada dari kolom ya, kemudian ada baris yang juga kita kenal sebagai sel gitu ya. Bukan sel penjara tapi sel, jadi satu sel gitu ya, satu site gitu, satu sheet gitu ya. Jadi untuk memasukkan data-data yang ingin kalian acu, misalnya
SEPI di asrama bulan November ini, oh ini sudah dibayar, misalnya SPP Oktober, yang bulan November SPP-nya, jadi dibuat persit gitu supaya ketahuan, jadi nggak salah kaprah gitu ya. Dan dalam pengolahan mikroskop Excel ini pasti pengolahan datanya itu harus dilakukan secara efektif ya, karena dia berhubungan dengan angka-angka. Kemudian perhitungannya itu misalnya ada penjumlahan kah, pengurangan ya, semua ada di situ ya. Jadi lebih mudah. Jadi kita nggak usah pakai kalkulator. Kalau pakai Word kan kita masih pakai kalkulator gitu ya. Tapi kalau pakai Excel kita bisa tambahkan, misalnya kita lihat kalau pakai mikroskop Word kita masih menentukan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kalau pakai Excel semua bisa ditarik, tinggal ditambah pil sheet ditambah gitu, 1 tambah 2 tinggal tarik ke bawah, langsung dia bisa secara otomatis ya, tanpa membuat kita capek untuk menentukan, menulis dari daftar horizontal ke bawah ya, apalagi ke vertikal gitu ya. Nah, jadi untuk mikroskop Excel sendiri dalam pengolahan data, jadi dia harus melibatkan rumus ya. Jadi kan ada sum, misalnya kalau kita lihat sama dengan equals gitu kan. Jadi misalnya A1 tambah A2 tambah A3 bahagi itu kan per kan, atau kali itu biasanya kalau di Excel itu, kalau kali di Excel itu dipakai rumus apa sih di Excel kalau kalian tahu? Kalau bagi kan tetap bagi kan, kalau kali perkalian kalau di Excel misalnya 1 kali 1, kalau di Excel simbolnya apa? Mau kalian di Excel kan ada rumusnya kan, jadi kita harus tahu mana perhitungannya, mana pembagiannya, mana presentasinya, mana perkalian gitu ya, supaya kalian bisa dapat gitu kan. Terkadang kalau di Excel itu juga kalau rumusnya nggak sesuai, datanya bisa error gitu, di atas ada angka 20, di bawah tiba-tiba kayak bintang-bintang gitu, tagar gitu ya, itu bisa salah gitu ya, karena rumus yang digunakan itu salah gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang mikroskop Excel dari segi rumus dan fungsi, itu dia dilengkapi dengan berbagai rumus ya, atau fungsi matematika secara logis ya. Kenapa? Karena untuk mengoptimisasi ya, mengotomatasi, jadi otomatis perhitungannya dan tugas-tugasnya itu terkait data langsung kring, jadi langsung klik gitu ya. Jadi tanpa kita bersusah payah untuk menghitung secara manual. Kemudian juga tampilan visualisasi atau visualisasi juga di sini artinya membantu ya, memungkinkan pengguna atau ibu atau stepis semuanya ya untuk membuat berbagai jenis visualisasi yang kalian bisa tampilkan untuk presentasi kah, untuk pertunjukan kah, untuk diseminasi kah, apakah dalam bentuk tabel, grafik, diagram gitu ya, supaya informasinya sangat jelas untuk kita tangkap ya, sangat jelas untuk kita lihat, sangat jelas kita lihat datanya berapa ya, langsung pemahamannya langsung dari visual kita langsung bisa mencari kesimpulan. Oh, datanya ternyata kasus perusahaan yang terbanyak menerapkan SOPK 3 itu dari perusahaan, misalnya perusahaan tambang, perusahaan nikel, perusahaan IWIP. Oh, yang paling banyak, yang paling melakukan SOP sesuai dengan prosedurnya adalah perusahaan IWIP begitu ya. Karena dari semua perusahaannya, dari 1000 orang ya mungkin ada sekitar 900 orang menggunakan APD lengkap begitu dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dibandingkan dengan orang yang kerja di pertambangan begitu ya. Nah, demikian juga dalam penentuan